لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى منى وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات رحماك بنا فالبعد لنا حسرات نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا لا إله إلا الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن قد جاءوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى منى وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا غفرت لكم الزلات رحماك بنا فالبعد لنا حسرات نشتاق إليك ويصبرنا الله حجا مبرورا Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita melanjutkan kaji kapatang, kaji baru muhasaruna bidhukusi Idul Adha, terjebak oleh ritual Idul Kurban. Itu artinya berarti kita mesti memahami perkara ritual dan ibadah kurban. Nah, ini penting gitu, jangan dimudahkan. Mudah-mudahan diridhai Allah. Langsung saja ke tajuk risalah. Kategori tentunya sudah tahu kita, ibadah kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadola bani adama bil ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayam. Langsung saja kita taklim zikir, kita kuatkan lagi keislaman kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Kemarin 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah ila hadiniya sholli wa ila droti Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bismillah. Wadilullahi ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka la kulli syai'in qadir. Tapi hajatina. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-madi Khalifatul Radin, wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin mukminin wa muslimin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma taqabbal minni tadi hati fisabilika atamana antuatini idan ilkuata hatta atamakan minat al-qadai ala kulli syai'in taratin li syahwati wa syafati alati tukhriku hadal abda daiman Allahul qafi rabbunal qafi qasyadnal qafi wajjadnal qafi li kullin qafi kafanal qafi wanimal qafi alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafallahul mu'minina kitab amin 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 ya rabbal alamin. Rabbi sahri sadri wa yassir amri wa qurdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lapangkan untukku dadaku, mudahkanlah untuk urusanku. Uraikan simpul pengikat lisan ini baik pentaklim maupun yang ditalimi agar mereka bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradatnya, rahmatnya kita masih bisa datang ke tempat ini untuk berthalibul ilmi. Hadirin jemaah yang hadir langsung talaki, baik pun yang tidak bisa hadir karena sesuatu, tidak lupa Sohabdil Qadilah dan kita muliakan guru kita Langano seluruhnya rahimakumullah. Tajuk risalah hari ini Al-Ghabiul Fakiri, kita bahas perkara musyariruna bid hukutsi Idul Adha, artinya terjebak oleh ritual Idul Kurban. Dalam pengertiannya jangan sampai terjebak maksudnya. Amma ba'du, langsung saja ke tajuk risalah. Al-Gaud Al-Azim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ini seorang alim, sangat baik nasabnya, baik dari jalur ibu maupun ayahnya. Dua-duanya dapat nasab yang langsung terarah kepada Rasulullah SAW. Nasab keturunan dari ayahnya adalah Syekh Abdul Qadir bin Abu Syali bin Abu Abdillah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah Syani bin Musa Al-Jaun bin Abdullah Madi bin Hasan Al-Mutasyana bin Hasan At-Sabiti bin Ali bin Abu Thalib, suami dari Fatimah binti Rasulullah SAW. Itu dari ayah. Sedangkan dari nasab ibunya, Syekh Abdul Qadir bin Ummul Khair Fatimah binti Abdullah Syami'in
bin Abu Zamal bin Muhammad bin Mahmud bin Abu Atto Abdullah bin Kamaluddin Isya bin Abu Alauddin bin Ali Ridho bin Musa Al-Khazim bin Ja'far Al-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain, bapak dari Hasan, ibu dari Husain, dua-duanya cucu Nabi, bin Ali bin Abu Thalib. Beliau suami juga Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi jelas dapat dua nasab. Langsung itu Syekh Abdul Qadir Jailani, maka disebut Sirahu Qodosal Rohu. Ya. Sejak bayi karomah beliau sudah nampak. Kemuliaan boleh dikata disebut kesaksian spiritualnya pada masa itu ya. Dari bayi sudah nampak. Suatu hari masyarakat hendak menentukan awal Ramadan. Pada masa itu awal Ramadan selalu melihat hilal. Namun hilal tidak bisa terlihat akibat mendung yang pekat. Kemudian salah seorang mendatangi Ummul Khair Fatimah. Beliau ini Ummul Khair Fatimah ini ibunda Syekh Abdul Qadir Jailani yang tinggalnya di Irak. Irak dia tinggal. Tujuannya menemui ibu dari Syekh Abdul Qadir Jailani, tujuannya untuk memastikan apakah Syekh Abdul Qadir masih memasukkan makanan ke dalam perutnya atau tidak. Padahal masih balita tuh. Karena semasa bayi beliau tidak makan selama bulan Ramadan. Terbayang nggak? Makannya maghrib. Dari balita begitu dia tahu dia. Setelah dipastikan beliau pada hari itu tidak makan, maka masyarakat pada saat itu di Hamdalah nama desanya, yakin awal Ramadan jatuh pada hari itu. Kebetulan pas datang sana memang mulai hari itu karena tidak bisa melihat hilal, Syekh Abdul Qadir nggak makan-makan. Nah, maka masyarakat meyakini hari itu adalah hari awal puasa. Itu salah satu kekaromahan beliau dari balita. Sedangkan awal perjalanan thalibul ilminya begini, thalibul ilmi kan untuk menuntut ilmu karena dia masih mendekat ke remaja. Beliau menuntut ilmu itu pada Yaumul Idul Adha diawalinya. Itu paling baik. Di awal Idul Adha. Saat malam takbiran, beliau pergi menuju ladang dan di depannya ada seekor kibas jantan. Kemudian kibas itu pasti didekatinya, memalingkan wajahnya, nggak mau dilihat. Nah herannya kibas itu ngomong, hanya Syekh Abdul Qadir saja yang tahu bahasanya. Kau diciptakan bukan untuk melakukan hal ini, katanya. Nah, itu kata kambing karmaja Syekh Abdul Qadir Jailani. Seketika itu beliau mendengar kambing ngomong dan dia ngerti. Takut dia, ketakutan, lari. Rumahnya pada masa itu tinggi-tinggi ya, ke atap rumah dia lari memanjat rumah. Di sana beliau menyaksikan dengan pandangan kasyafnya tentu jemaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Padahal puluhan kilometer itu dari Irak ke Mekah jaraknya. Dia melihat. Kemudian beliau meminta pada ibunya untuk memberi izin dikirim ke Baghdad. Ke Baghdad dulu, waktu itu masih di kampung Hamdalah. Untuk menuntut ilmu. Ya. Ibunda Syekh Abdul Qadir pun menangis mendengar cerita putranya karena nggak pernah keluar ya. Kampungnya cukup jauh juga ya. Kemudian mengeluarkan harta warisan ayahnya yang kemudian dibagi dua untuknya dan saudara laki-lakinya ada berdua. Ya, dibagi dua. Kemudian ibundanya menjahit emas berupa lempengan emas. Peninggalan ayahnya di bawah lengan baju Syekh Abdul Qadir Jailani untuk merantau bertalibul ilmi, menuntut ilmu. Ya, itu di Idul Adha hari tasyrik waktu masa itu tuh, ya. Sebelum meninggalkan beliau ibundanya berpesan begini, bahwasanya beliau harus selalu pesannya nasihatnya hanya
berkata sejujurnya dalam situasi apapun dan dimanapun kamu berada. Kata-kata lengkapnya, mudah-mudahan Allah membimbingmu pada jalannya. Aku memisahkan diri dari orang yang paling kucintai karena Allah, dan aku tahu aku tidak akan pernah melihatmu lagi sampai pada hari pengadilan tiba. Ibunya udah merasakan kan ketemu setelah merantau. Ya. Pada saat itu si Abdul Qadir berusia 18 tahun. Ya. Perjalanan beliau menuju kota Baghdad itu tidaklah semudah yang kita bayangkan seperti perjalanan sekarang. Tidak. Nah, dalam perjalanan bergabunglah beliau dengan sebuah kafilah. Sepertinya dari kota kampung beliau namanya Hamadan. Kafilah itu dihadang oleh sekelompok perampok. Kemudian mereka merampas seluruh harta kafilah. Hingga tiba saatnya kepada Syekh Abdul Qadir ditanyai, harta apa yang kamu miliki? Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani remaja itu menjawab, ada di bawah lenganku. Perampok itu ngakak ketawa. Ini benar ini, riwayatnya sahih ini. Ya. Datang lagi seorang dari mereka menanyakan hal serupa untuk kedua kalinya. Karena kok dikasih tahu gitu. Ya. Beliau mengatakan yang sebenarnya. Kemudian ketua perampok yang sedang membagikan jarahan dari kafilah yang lain, karena dia remaja nggak menyangka ya. Ditanya lagi kepada saya, dijawab santai sama beliau, ada 40 keping emas di bawah lengan bajuku. Ketua perampok meriksa jubah Syekh Abdul Qadir, ternyata apa yang dikatakan benar. Pemimpin itu heran, pemimpin perampok itu heran. Ya. Dengan sifat sang alim dan kembali bertanya, apa yang membuat kamu melakukan hal tersebut? Syekh Abdul Qadir menyampaikan gini, bahwa ini saya lakukan atas pesan ibunya. Ya. Yang menyuruh beliau berkata jujur dalam situasi bagaimanapun situasinya. Mau perang, mau enggak, harus kalau ngomong jujur, tentu dia praktekin. Iya kan? Nah, perampok itu meneteskan air mata akhirnya. Begitu betul dia berbakti kepada orang tuanya, sampai pesannya didengarkan. Dan segera perampok tadi dirubah perasaannya sama Allah mungkin nih. Menangis, menjabat tangan Syekh Abdul Qadir Jalani, dan langsung akhirnya mendapat pengampunan. Tidak diambil kepingan emas itu, suruh pergi. Nah, itu salah satu hikmah dari kejujuran. Ya, zaman sekarang jangan coba-coba bro. Jujur juga mesti diilmui. Ya, nah, itu sebabnya salah satu kunci kesuksesan beliau. Arti kata juriyat dari Rasulullah, ya, ahlul baitnya, keluarganya senasab, ya. Dalam menuntut ilmu, kesuksesannya adalah tadi kuncinya, menuntut ilmu. Datang menuntut ilmu, itu memang ingin menuntut ilmu. Kuncinya jujur. Jangan ke orang, jujur ke diri. Saya memang kurang ilmu. Nah, ini gitu ya. Walau awalnya ini perintah ibunya, ya, sampai seterusnya beliau selalu berkata jujur sampai mendapat ilmu. Ternyata kejujuran itu bukan perintah dari ibunya saja. Allah Subhanahu wa taala, salah satu sahabat yang paling keren kejujurannya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu yang diterapkan pada sifat Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu yang mengakibatkan kesuksesan beliau yang sangat luar biasa sampai sekarang. Referensi keilmuannya masih dipakai. Setelah peristiwa ini, ujian beliau dalam menuntut ilmu enggak begitu saja mudah, berat. Saat di depan gerbang masuk kota Baghdad, jadi guru pertama Syekh Abdul Qadir Jalani
nggak manusia biasa. Bukan. Nah ini yang perlu kita pahami, makanya keilmuannya aneh. Beliau dihadang oleh seorang tua berjubah putih bernama, akhirnya tahu, Nabi Khidir. Nah itu dia. Jadi kalau ditanya, Syekh Abdul Qadir Jailani gurunya Nabi Khidir, guru pertamanya. Kemudian menyampaikan perintah kepada Allah. Khidir diperintahkan kepada Allah. Nabi Khidir melarang dari Allah memasuki kota Baghdad selama 7 tahun ke depan, padahal di pintu gerbangnya. Nggak boleh. Kemudian Syekh Abdul Qadir mentaatinya dan mengikuti Nabi Khidir ke padang pasir dan menetap di luar kota Baghdad. Nah, dalam setahun beliau hanya makan rumput dan dedaunan tanpa minum. Di tahun berikutnya beliau hanya minum karena daunan mengandung air juga ya. Di tahun yang lain beliau makan namun tidak minum dan tidur. Beliau berjalan tanpa alas kaki, tak henti-hentinya beliau memanjat bukit hingga ia mendengar suara, "Hai Abdul Qadir, kau diizinkan memasuki Baghdad." Entah siapa suaranya. Kisah ini andong nukil dari kitab An-Nurul Burhan. Nah, itulah kitab manaqib yang sering dibaca oleh pondok-pondok pesantren, An-Nurul Burhan. Nah, perjalanan thalibul ilmi beliau ini memang penuh perjuangan, mengharukan. Ini yang andong ambil yang penting-pentingnya saja. Ya, itu sebab kita memanakibkan, mencontoh bukan ke Nabi saja, tapi ulama-ulama yang mulia karena beliau ini seorang wali. Ya, sebagai seorang santri atau ikhwan yang sama-sama dalam proses mencari ilmu, kita ini harus mengadopsi apa sifat luhur beliau yang kita contohkan, yaitu syidik tadi. Ya, cari ilmu syidik, jujur dalam kondisi apapun, serta sabar harus dituntut dalam menuntut ilmu. Karenanya dalam kisah waliullah Rabi'ah Al-Adawiyah, kenapa andong saya ngarakan ke sini, sufi perempuan ini tahunnya sama, beda tempat. Ya. Ayah beliau ini adalah seorang pejuang yang hebat dan suatu hari harus meninggalkan istri dan anaknya Rabi'ah ini yang pada masa itu sedang hamil tua untuk jihad fi sabilillah. Ya. Isbir fasbir sumasbir. Itulah pesan menuntun ayah Rabi'ah Al-Adawiyah ya kepada Rabi'ah, sehingga harus rela ditinggalkan ya. Ditinggallah istri dan anaknya karena jihad fisabilillah orang tuanya. Nah, ini salah satu yang perlu kita pahami, ada kaitannya dengan kaji tadi. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani itu jihad fisabilillah menuntut ilmu itu yang paling tinggi derajatnya. Kalau yang kedua, jihad fisabilillah secara betul-betul kita lebih mulia jihad kita menuntut ilmu. Tuh ya. Itu sebabnya faedah kejujuran dari jihad sampai Syahid anaknya pun Syekh Sufi Adawiyah itu menjadi orang yang sangat dimuliakan oleh Allah sampai sekarang. Beliau satu-satunya seorang sufi wanita. Pada suasana Idul Adha ini semoga kita dapat mengambil hikmah dari manaqib-manaqib, sejarah-sejarah contoh yang bukan nabi tapi ulama-ulama yang keren. Yang sama dari awal perjalanan beliau dalam merintis pencarian ilmu hingga menjadi orang dengan tingkat spiritual yang tinggi, keilmuan yang mumpuni. Semoga seluruh ikhwan wabil khusus YMA dimanapun yang berada bisa menjadi ibrah, ya contoh untuk mengamalkan, membaca kitab-kitab klasik dari manaqib, contoh-contoh mereka itu bisa kita terapkan di kondisi sekarang, tentunya dalam
situasi berbeda, guna bisa mengambil barokah beliau. Penyembelihan hewan kurban itu termasuk ibadah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu, khususnya yang memiliki harta senishab menurut mazhab Hanbali dan Hanafi, yang mampu pada hari raya Idul Adha hingga hari tasyrik. Penyembelihan hewan kurban sudah jelas merupakan salah satu bentuk ibadahnya ya. Ada dua kan ritualnya. Pertama, ibadah Idul Adha, salat sunat 2 rakaat. Itu tujuannya mendekat ke Allah, namanya taqarrub ilallah. Kalau penyembelihan tujuannya adalah taat, sabar, syukur. Diamalkan dengan menyembelih. Ya. Sama ya, taat, sabar, syukur. Betul? Kalau ibadah Idul Adha, ritual yang di masjid itu adalah mendekat kepada Allah. Itu tidak boleh lepas. Ya. Makanya itu harus sejalan. Ya. Mudah-mudahan ikhwan semuanya setidaknya bisa mengamalkannya, diberi waktu. Ya. Dan kalau kita tidak bisa kurban secara materi hewan, kita udah tahu tadi, ya, empati, taat, ikuti Idul Adhanya supaya bisa mendekat, ya, bantu. Nah, khususnya penyembelihan hewan kurban, jelas ibadah. Ya. Jadi takarub kepada Allah. Pada Idul Adha sholatnya, ibadah kurban bukan barang baru untuk bangsa Arab. Sebelum Islam masuk udah ada berkurban. Ibadah kurban tradisi bangsa Arab yang diperbolehkan tapi banyak dipangkas dalam ritual, khususnya penyembelihan yang diperkenalkan oleh nenek moyang dari mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, begitu juga Nabi Ishak dilanjutkan melakukan kurban menurut sanad tentu yang diangkat disejarakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani atas perintah Allah. Nah, jadi tradisi menyembelih hewan kurban itu dilestarikan dari waktu ke waktu hingga masyarakat Arab jahiliyah menyembah berhala pada masa itu. Karena kencang sekali konsep lahiriah dan nyata buktinya. Jadi tradisi penyembelihan hewan kurban juga akhirnya tiba juga pada bangsa Arab di era Nabi Muhammad. Di sini Ibnu Katsir mentafsirkan, mengatakan bahwa masyarakat Arab jahiliyah ya, memiliki tradisi penyembelihan hewan kurban dari sudut pandang lahir fisik saja. Tidak ada ruhaninya. Jadi masyarakat Arab di masa jahiliyah menyembelih hewan kurban untuk berhala, bukan untuk Allah, karena dianggap Tuhan. Lalu meletakkan daging kurban di seputaran berhala, memercikan darahnya pada berhala tadi, kemudian dipercikan ke dinding Ka'bah. Tersebab itulah turunlah ayat. Ya. Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Hajj 22 ayat 37, Iqra iwan, kita dasari. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله
Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jelas itu melarangnya. Jadi harus taat menurut perintah dari ajaran tauhid. Ya. Betul kan? Hanya kepada Allah. Ibnu Katsir juga mengutip dari Ibnu Jurai ya, mengatakan begini. Ini tafsir ya. Masyarakat Arab jahiliyah membanjiri Ka'bah dengan daging-daging kurban dan memercikkan dengan darah kurban. Para sahabat Rasul mengatakan begini, nahnu ahaqqu birosi dima'il adai alal kabati. Kami lebih berhak memercikkan darah hewan kurban ke Ka'bah. Karena pemimpin Bani Khalifah. Itu sahabat Nabi. Di antara ada yang 4. Kemudian karena begitu sahabat, ya, karena masih begini, praktek jahiliyah itu tradisi ya, kebiasaan melakukan potong, taruh di keliling Ka'bah, percikan dengan darah. Nah, itu sudah ada mulai masuk Islam. Ya. Turunlah ayat Al-Hajj tadi sudah dibaca. Daging unta dan darahnya tidak dapat mencapai keridhaan Allah sama sekali. Tetapi hanya takwa yang dapat mencapai. Takwa itu taat hanya kepada Allah, bukan taat ke berhala. Nah disinilah kecerdasan mesti tahu. Mereka menuntut Allah itu ada, maka dibuat patung. Nah itu yang dilarang oleh oleh ajaran Islam. Jadi maksudnya Allah menerima dan membalas ibadah kurbanmu. Nah, Ibnu Katsir mengutip hadis Rasulullah ya. Orang yang taat maksudnya begini. Innallah la yanzuru illa sawarikum wa amwalikum walakin illa qulubikum wa amalikum. Ja'a fi haditi Asyihata radhiyallahu anha. Innas sadaqati litaqa'a fi yadaya Allah rahmani qabla an taqa'a fi yadaya yashila wa inna damal udihati liaqdura indallah qabla an yansakiba alal ard. Sungguh Allah tidak melihat bentuk dan hartamu, tetapi melihat hati dan perbuatanmu. Hadis Rasulullah riwayat Aisyah menyebutkan, sungguh sedekah itu akan sampai di tangan Allah yang bersifat Rahman sebelum sampai di tangan pengemis. Sungguh darah hewan kurban menetes lebih dahulu di sisi Allah sebelum tumpah ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Majah At-Tirmidzi. Ayat dan hadis tadi menyatakan untuk menerima Allah atas amalnya lebih cenderung kepada ikhlas, bukan dagingnya. Jadi tidak ada makna lain bagi ulama yang teliti ya, yang cermat selain makna tadi. Begitu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Begitu juga Syekh Ali Asy-Syabuni dengan kitab Rawiul Bayan. Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Quran juz 1 halaman 499. Mengutip dari tafsir Ruhul Ma'ani karya dari Syihabuddin Al-Alusi berjudul Majma'ul Bayan, juga karya At-Tabrasi, dan juga kitab Ad-Durrul Mansur karya Asyuyuti. Juga ditukil oleh pendapat Mujahid bahwa para sahabat Rasul awalnya ingin melakukan penyembelihan kurban, mencincang daging, menempatkan di sekitar Ka'bah. Awalnya padahal dia udah muslim. Ya.
Awalnya begitu. Sebagai bentuk ketakziman terhadap Ka'bah. Sekarang masih ada itu, seperti misal sesajen kan, ya. Dan bentuk itu, bentuk takarub kepada Allah juga menurut mereka. Setelah kejadian itu, turun lagi ayat di atasnya, Al-Hajj ayat 36 dibaca. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi dasar kamu makan sesajen itu dia, makan aja. Kalau ada orang ngasih sesajen. Tapi kalau masih baik, ya, itu dia. Maka boleh memakan dagingnya. Pada masa itu paling takut orang makan daging kurban itu, paling takut. Ketika bangsa Arab telah memeluk agama Islam, ingin melakukan seperti yang mereka lakukan pada masa jahiliyah, karena ada sedikit tercampur dengan tradisi nenek moyang, kan sulit memberantas adab, ya kan? Nah, tradisi itulah turun. Nah, Al-Hajj ayat 36 tadi, nah, sebagai asbabun nuzul, nah, turun dan menegur maksud tersebut. Jadi surat Al-Hajj sudah jelas yang 36 khususnya. Kemudian menunjuki mereka dengan praktek ibadah kurban yang lebih layak dan patut. Ya. Begitu Islam mengajarinya. Dalam tafsir Al-Bahrul Muhit karya Abu Hayyan menerangkan juga di Quran Al-Hajj ayat 37 bahwa daging kurban yang disedekahkan dan darah hewan yang tumpah tidak akan mencapai ridha Allah, sedangkan orang yang berkurban tidak akan membuat ridha Allah kecuali dengan niatnya ikhlas. Di sini perlu hati-hati. Jadi kunci kita berkurban ikhlas. Ya, udah tahu deh, ya. Dalam menjaga kaidah-kaidah syariat serta kewaraannya. Ya. Jika semua itu tidak dijaga, maka ibadah kurban kita mendekat kepada Allah nggak bisa, tidak bermanfaat, nah, bisa batal sekalipun hewan kurban mereka sembelih itu banyak. Ya. Jadi kuncinya rohani kurban itu. Karena itu ritual salat Idul Adha dan penyembelihan kurban memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Kalau salat Idul Adha kan bagian dari ritual perayaan Idul Adha. Perayaannya dengan berkurban kan. Penyembelihan hewan kurban itu ibadah yang dilakukan setelah sholat Idul Adha, ya, setelah sholat Idul Adha. Jadi menekankan bahwa kurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan ya, tetapi merupakan bentuk ibadah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk ibadah dan pengingat pada peristiwa Nabi Ibrahim juga dan Nabi Ismail dengan keikhlasannya, ketaatannya, kepasrahannya. Nah, karena itu kurban juga merupakan wujud syukur. Ada kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya kaum fakir miskin. Ada ibadah sosialnya, ya.
dalam ajaran syariat. Syariat ya. Nah, Antum tidak mengotak-ngotak ajaran yang lain. Ini tingkatannya. Semua harus sejalan. Syariat khusus, kurban merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Bahkan di mazhab Hanafi diwajibkan bagi yang mampu. Namun ada sahabat Nabi yang dikenal dengan kekayaan namun tidak pernah berkurban. Apa sebabnya? Dia mampu. Jangan dipraktekin sekarang, beda waktu. Sahabat itu bernama Abu Bakar As-Siddiq setelah jadi khalifah, begitu juga Umar bin Khattab yang terkenal kedermawanannya, namun juga tidak berkurban. Tidak sering. Bukan karena pelit ya. Dermawan. Kaya Abu Bakar Siddiq. Alasannya pada masa itu dinukil dari keterangan kitab Gunya karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika tiba waktu Idul Adha, orang-orang sempat menuduh Abu Bakar sebagai pelit karena tidak ikut berkurban. Abu Bakar ingin menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Rasulullah juga nggak terus sholat tarawih, nggak penuh, karena menunjukkan jangan sampai disamakan menjadi wajib. Begitu juga kurban. Nah, melainkan sunnah. Jadi kurban itu sembelihannya sunnah, tarawih sunnah. Nah, begitu juga aturan patungan kurban. Ini yang paling sangat aneh di Antum. Nah, kalau antum ingin bisa mempraktekannya, di sini lihat titik ilmunya karena udah tahu pemahamannya. Seharusnya memperhatikan aspek kejelasan. Sejarahnya harus tahu, kejelasan gender, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Kurban dengan seekor kambing itu lebih baik sunahnya. Lebih baik. Unta dilarang. Jenis tunggangan dilarang. Ya. Bukan tidak boleh, lebih baik, lebih sempurna. Bahkan ada yang menyunahkan itu. Bukan ke sapi, bukan ke kerbau, bukan ke unta. Mengingat sebagian orang tidak membeli kambing karena alasan, nah, ini yang dibuat-buat nih, kesehatan, panas, tekanan darah tinggi. Banyak di Indonesia itu. Nabi Muhammad sendiri terkenal dengan kurban yang dilaksanakannya. Diriwayatkan sahih ini ya. Nabi Muhammad menyembelih 2 ekor kambing dengan penuh keistimewaan. Saat menyembelih, beliau berdoa kepada Allah untuk menerima kurban tersebut atas nama dirinya dan keluarganya, 1 kambing. Jadi 1 kambing, dirinya dan keluarganya, amanahnya. Ya. Kenapa 2? Satunya lagi untuk umat yang tidak mampu berkurban. Sampai. Itu hadisnya saya. Kalau mampu. Jadi perbandingan antara kurban yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad dengan kebiasaan kurban zaman sekarang, ini harus dipahami secara benar dan masih bisa dipakai. Kisah sahabat Nabi yang kaya raya tapi tidak pernah berkurban menjadi refleksi bagi umat Islam tentang pentingnya pemahaman yang sangat dalam khususnya praktek penyembelihan kurban. Kalau ritual Idul Adha itu sudah baku, sudah ada aturannya. Nah, untuk tidak seharusnya disertai dengan pemahaman yang sembarangan aja atau kadang-kala awam ini menganggap ritual tahunan saja menjadi tradisi. Lebih memilih kurban 1 kambing untuk 1 orang dibandingkan kurban sapi. Tapi untuk 7 orang, pilih mana Bapak? Karena memang kalau sama-sama 7 orang dengan 1 sapi dibandingkan 1 orang dengan 1 kambing, sebaiknya jumhur ulama sebaiknya lebih ikut pendapat yang mengatakan sangat lebih baik memilih 1 kambing. Itu fikih. Bukan dilarang. Mayoritas ulama, jumhur ulama begitu. Hal tersebut termaktub di kitab-kitab yang lama, klasik, membahas tentang fikih. Selain itu, dalam sejarah kurban, ini kan diceritakan tentang peristiwa kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Diganti dengan apa Ismail? Onta, sapi, kibas kambing. Tentu ada maksud Allah kan. Banyak unta di sana. Bukan hewan lainnya. Hal ini kan menunjukkan bahwa kambing lebih dipilih Allah. Logikanya gitu nggak? Coba, betul nggak tuh? Bahkan ramai di sana unta. Begitu juga dalam kitab-kitab fikih. Memang kambing lebih utama, nah, gitu aja, dibandingkan sapi. Kecuali daerah itu nggak ada sapi, betul kan? Nah, fikihnya gitu. Dalam banyak pendapat ulama ya, alasan itu lebih privat kebanyakannya. Logika sederhananya begini, jika kambing tidak lebih baik dari hewan lain, tentu Allah tidak mengganti Nabi Ismail dengan kambing. Logikanya gitu. Analoginya betul tak? Iya. Kenapa kambing? Onta banyak. Ketika peristiwa kurban, karena kurban seekor kambing untuk satu orang menandakan sikap ksatria, tidak tergantung kepada orang lain, tidak ikut pantungkan. Andaikan di sana ada hewan yang lebih baik, tentunya Allah pilih selain kambing. Itu alasan ulama. Jumhurnya sepakat itu. Kalau kitab-kitab fikih memang kambing lebih utama ketimbang sapi, alasannya itu lebih ke privat, pribadi. Ya. Rasulullah berkurban kambing sehingga dari kisah tersebut banyak ulama lebih memilih kambing untuk berkurban dibandingkan hewan lainnya. Namun sikap Nabi, pendapat ulama tentang keutamaan fadilah, keutamaannya kurban, keutamaan fadilah kambing, akhirnya zaman sekarang disingkirkan, tidak dibahas secara mendalam oleh sikap gaya-gayaan lah gitulah ya, intelektualan lah. Nah, di kehidupan masyarakat karena alasannya nggak ada, kecuali kalau kambing nggak ada. Ada yang beralasan karena daging kambing darah panas mengakibatkan efek samping dan kemudian stroke, darah tinggi. Awalnya gitu, itu gaya-gayaan sebetulnya. Padahal jika daging kambing dimakan dalam batasan tertentu, nggak ada efek bro. Bahkan berkahnya ada hadisnya, memperbaiki kesehatan orang itu. Karena orang miskin itu nggak pernah makan daging, sama nggak? Nggak makan daging. Justru itu memperbaiki postur tubuhnya, semangatnya, daya tahannya. Jadi dampak dari sikap masyarakat ini sudah tidak biasa. Di sini yang nggak didalami. Banyak masyarakat yang awalnya kurban kambing sendirian berubah kurban sapi dengan cara iuran bersama temannya. Betul? Betul? Itu syubhat benar itu. Ya. Nah, hadis yang uniknya, hadis itu didulukan onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Nah, ini agak ragu dong. Perawinya sampai enggak? Selidiknya sampai hadis tadi. Banyak masyarakat yang tidak mau menerima daging kambing karena zaman sekarang alasan kesehatan, alasan tidak enak. Keka apa? Ada nggak keka pakai jawi? Ayo. Dulu. Ingat kambing itu lebih mulia, itu sangat dimuliakan. Binatang itu banyak berkah. Ya. Rahasianya banyak yang nggak tahu itu. Khusus kecuali apapun yang berlebihan juga nggak beres. Jadi semenjak ada gaya-gayaan seperti itu, banyak pegawai negeri, orang mapan, kelas menengah menganggap kambing sebuah problem. Betul? Jujur deh.
Karena darah tinggi ini membuat daging kambing pas dibagikan susah mau menerima. Jadi doktrin. Nah ini uniknya. Semenjak itu mulai ada tren iuran sapi. Itu sejarahnya di Nusantara. Jadi yang terus menjadi ragu itu yaitu nasihati, makanya tolong diilmui, tidak fikih mentah. Hadis pun harus betul-betul sanadnya syahih dan sejarahnya pun harus tahu. Yang paling mudah untuk mengikuti sunnah itu baca sejarah. Betul kan? Ma'min yauma al-amal al-syalih asyalihi fi ahabu ilallah ta'ala wa minha ayamul asri al-awayil min syahri di huzati. Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dari hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hari itu segala macam yang ditentukan Allah menjadi faedah kalau dimakan. Nah Allah merintahkannya kambing. Di dalam bulan ini berkumpul amalan-amalan dan Allah mengaturnya langsung karena Allah sangat dekat. Di bulan Dzulhijjah itu sholat, puasa, kurban, haji, ya, itu berkumpul. Jadi kata kurban itu kan kita sama tahu berasal dari bahasa Arab karaba yukaribu kuraban karibun. Artinya dekat, sahabat karib, pernah membahas. Berarti teman dekat. Jadi makna kurban dalam istilah di sini berarti kita berusaha menyingkirkan hal yang dapat menghalangi, menyingkirkan kalau kita berkurban, menyingkirkan memakan daging kurban khususnya kambing, menghalangi kalau kita tidak bisa mendekat kepada barokah dari Allah. Maka itu akan tersingkirkan menjadi bisa dekat, takarub. Penghalang mendekatkan itu adalah berhala. Apa? Berhala. Dalam berbagai bentuknya, kemarin Dudung bahas. Ego, nafsu, cinta kekuasaan, cinta harta benda, itu yang berlaku. Bukan berhala benar. Ego termasuk berhala, cinta kekuasaan berhala, anak-anak termasuk berhala, dan lainnya. Kalau secara berlebihan dalam konsep sekarang. Dalam konteks Idul Adha, pesan mendasar dalam perintah tersebut adalah agar manusia tidak sesat menyembelih itu dalam menjalani hidup. Untuk itu harus selalu menjalin kedekatan diri kepada Allah supaya untuk hidup pun tidak sesat, takarub, dan merasakan kebersamaan dengannya setiap saat. Karena manusia mudah sekali terperdaya oleh kenikmatan sesaat yang dijumpai dalam perjalanan hidupnya, maka Allah memberikan metode, torekot, cara, bimbingan untuk selalu melihat kompas kehidupan berupa sholat, zikir, agar kapal kehidupan tidak salah arah. Jadi ajaran berkorban itu dimiliki oleh semua agama. Kepercayaan juga ada. Tanpa pengorbanan logikanya, dipercayai kehidupan semakin tidak harmonis. Sepakat? Betul kan? Repotnya, pengorbanan sering dilakoni sebagai kegiatan spiritual biasa, tradisi tahunan oleh kaum muslim. Maka harus dalam. Ya. Bukan ajaran untuk melakukan pengorbanan. Itu simbol motongnya. Setelah korban, pengorbanan kita nggak ada, keikhlasan kita nggak ada, kesabaran kita nggak ada, ketaatan kita nggak ada, percuma aja. Jadi dalam pemahaman agama dikenal dengan tingkatan-tingkatan. Makanya ada tingkatan, makanya lu naikin. Kita tidak berbicara syariat karena itu kulit. Harus ada jalan. Ada tarekat, hakikat, makrifat. Jadi antara keempatnya kan terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam tingkatannya. Yang bisa dikategorikan baina syama wal ard. Apa itu? Antara bumi dan langit bedanya.
Orang yang sudah duduk di makrifat itu pasti gak ngomong banyak. Dia sudah terbuka hijabnya. Kenapa mesti begini kurbannya? Kenapa mesti kambing? Syariat bisa dipahami sebagai ajaran agama mengatur wujud lahir aja. Jadi pada zaman jahiliyah yang dipraktekkan wujud syariat lahir aja. Belum naik. Baru toriko. Toriko itu kan jalan, proses dari syariat menuju hakikat. Baru setelah itu hakikat yaitu esensi ya, atau hal yang menyangkut isi dari agama. Ya, jalannya itu sampai ke sana, dipahami, diilmui. Baru makrifat, mengenal Allah, sebenar-benarnya kenal. Dengan kata lain, syariat kulit, torikot transisi, hakikat isi, sedangkan makrifat pengetahuan yang sebenarnya yang kita tuju. Begitu juga ajaran kurban. Bukan mentahnya aja. Ajaran pendengaran kita motong, kita sholat Idul Adha itu apa sih? Pengetahuan sebenarnya. Supaya Allah dekat. Betul kan? Maka yang dituntut rohaninya. Dan ternyata pemahaman kita tentang ajaran yang sering kita lakoni setiap hari umumnya hanya terkait dengan kulit. Jujur. Kulit lapisan luar dasar, elementer pada tingkatan sekolah dasar, SD, tinggi ulamanya, prakteknya elementer, dasar. Hal demikian sering terjadi karena aspek ibadah yang dipandang oleh manusia hanyalah apa yang bisa dilihat, dibuktikan dengan mata, betul kan? Nah, harus terlihat di mata, dirasakan dengan indera enak. Contoh, kambing kurang enak, enak sapi. Dirubahlah. Nah, kalaulah hal tadi berlangsung pada seseorang secara terus-menerus antum beragama seperti itu, memahami kurban seperti itu, kesimpulannya adalah sebuah, apakah itu kesalehan? Oh, ritualnya kenceng, harus begini, sekian kurban. Nah, nanti jadi orang saleh. Nggak bisa begitu. Allah tidak melihat begitu. Di masa super modern seperti saat ini, anggap super deh. Jahiliyahnya, berhalanya juga modern, super juga kan? Nah, kita sebagai manusia sudah dicapein deh, capek dengan berbagai kompleksitas kehidupan. Ya. Sehingga tidak memiliki waktu untuk menukik ke tingkat hakikat makrifat mempelajari kurban. Jujur. Pragmatisme dan hedonisme mengantar manusia untuk mencari yang paling praktis dan paling enak, paling mudah. Jangan bohong. Tanpa harus berpikir apakah yang tersebut bermanfaat atau tidak. Enggak, yang paling mudah, paling cepat. Jadi nggak heran bila dalam kenyataan umpama santri, siswa, mahasiswa lebih suka nyontek dibandingkan belajar. Maaf, yang penting nilainya bagus walaupun kenyataannya tidak becus. Banyak kan? Duh, karena konteks ke dalamnya nggak dilihat. Ada politisi lebih suka mengambil jalan pintas meskipun tidak pantas. Banyak. Dia tahu itu nggak pantas. Terabas. Ada pegawai yang mengamini korupsi meski bertentangan dengan hak secara manusia. Banyak kelompok mengamininya. Dengan demikian, sebuah capaian yang tertinggi akhirnya hanya terukur pada kenyataan-kenyataan yang bersifat lahiriah. Itu kondisi sekarang. Begitu juga kurban. Orang dinilai pandai manakala semua nilainya A. Terbukti, terlihat A. Dermawan adalah yang sering melontarkan hartanya, terlihat, sebar. Itu dermawan katanya. Ikhlas tidak ikhlasnya nggak dikaji. Dapat duit dari mana nggak dikaji. Bener kan? Orang kaya terlihat dari kekayaannya yang menggunung. Itu kaya dia. Pejabat
yaitu mereka yang menduduki pasti pangkat paling tinggi eselon 1, bupati, gubernur. Itu pejabat. Terusin, dusta. Anda nggak prihatin dengan kondisi ini? Ini ibadah korban mesti gimana nih? Kan di-share nih. Sangat jarang terpikir bahwa orang pandai adalah orang yang berilmu dan mengamalkannya. Pandai itu berilmu mengamalkannya, aplikasikannya, diaplikasikan. Itu yang namanya orang berilmu. Ulama begitu. Diamalkan nggak pribadinya? Oleh pribadinya. Amalkan ilmunya. Dermawan selalu memberikan hartanya dengan penuh keikhlasan. Ikhlas nggak dia memberikannya? Apakah ada ujung supaya nyolok? Nah, orang kaya mendapatkan hartanya via jalan yang halal, dan pejabat adalah yang memegang amanah rakyat. Waduh, berat bro, zaman sekarang. Demikian juga nasib ajaran Idul Kurban. Sama, sudah terkontaminasi dengan kekinian. Atau Idul Adha. Pemahaman yang tercipta selalu diulang-ulang dalam khotbah adalah apa? Para pengkhotbah di Idul Kurban. Perintah untuk berkorban berupa domba, lembu, unta. Dan lain-lainnya. Agama mengajarkan hal tersebut agar manusia tidak lupa untuk berkorban. Setelah itu sang ustadz dengan gayanya yang elegan menuntun sapi. Ya, bersama sang penyumbang. Si yang pemilik mengorbankan untuk menyembelih. Sebelum dipotong, klak klik, foto bersama kambing. Jangan bohong nih. Sapi atau kalau ada onta yang akan dikorbankan, foto. Norak lagi, Yandong. Jangan dipraktekin ya. Sehari sebelum hari H, para kambing dan sapi disebut, ditulis dengan spidol besar nama orang di kambing itu yang berkorban. Di sapi tulis namanya, betul? Di kambing tulis namanya, betul? Jadi apa itu? Sapi Ahmad, kambing Mahmud, onta Fajar, domba Abdullah. Ada nggak besok? Ajaran rohaninya gimana tuh? Orang tasawuf gimana tuh? Ria bro, batal. Fikihnya ada. Buktinya gimana? Kebanggaan akan muncul manakala banyak mata memandang siapa pengorbannya atas nama siapa. Ayo. Kita punya rasa nggak? Makin besar nilai korbannya, makin mantap jiwa keimanannya. Dusta tuh, rusak. Kalau mau korban umpetin. Kita juga nggak makan dagingnya kalau perlu, beli. Itu zaman sahabat begitu. Bukan nggak mau berkorban. Mantap jiwa keimanannya, makin banyak korbannya. Bahkan biar kelihatan terpandang, maka ada yang melakukan korban keroyokan. Satu sapi dibagi sekian, dan sang penyembelih harus menyebut pula. Enggak ada aturan fikihnya. Atas nama sapi ini. Waduh, gawat itu. Makanya belajar tasawuf. Allah menilai itu jangan sampai ada kebanggaan di sana, betul kan? Tolong hilangkan nama saya. Nggak boleh itu. Disebut itu kan membanggakan, ya. Disebut namanya melakukan korban keroyokan kan begitu tuh. Dan sang penyembelih harus menyebut berbagai nama tadi sebelum meletakkan pisau di leher sang sapi.
Anggota panitia korban adalah orang yang berhak mendapatkan dagingnya paling keren-keren. Nggak bisa bro, ini anu ingetin ya, nggak begitu, nggak begitu. Sehingga pada tataran ini, anu nasihatin ya, ini perlu ruhaninya ya. Yang dilihat ruhani Allah, keikhlasannya, tidak ada keriaan. Ya jadi, aduh. Daging itu utamakan dulu orang yang berkorban. Mereka mengambil untuk pertama kali lagi. Tentu bukan dibagikan ujung kaki kan enggak. Pau. Paling keren deh. Pada tujuannya nggak begitu yang berkorban. Kalau nggak dapet itu dia menggerutu tuh. Ada yang berang kok. Kemana spiritual agamanya? Melainkan di bagian-bagian paling berisi dari sang hewan korban. Apa sih yang paling berisi? Paha lah ya, daging. Jangan bohong tuh. Nah, biasanya mereka membawa bagian paha atas kurban. Nah, akhirnya, gimana akhirnya? Yang hak, yang fakir miskin, mu'alaf, pesafir, yang menurut agama dinilai itu yang paling hak. Kebagian apa? Lemak, tulang. Rusak gak tuh Pak? Anu kan mesti ingat ini. Rusak itu. Setelah acara ritual kurban terjadi pesta pora. Sekali makan tidak boleh mengenyangkan, gak boleh sampai enak. Hati-hati, itu kurban dong. Mereka yang menerima daging kurban, panitia pelaksanakan atau pihak yang berkorban kumpul. Ada sate, gulai, rendang, boleh dimakan. Bahkan kadang ada juga yang sambil makan sate minum minuman keras supaya keren. Ada terjadi. Katanya biar pas seperti orang barat. Makan daging kan paling enak pakai red wine. Haram, kacau nih ya. Dapat dipastikan pada 2 hari mulai hari H, tukang sate dan lainnya gimana Pak? Cuti. Cuti kan? Cuti kan? Dengan pemahaman yang sangat cetek. Kalau kurban dianggap tradisi, hati-hati antum. Banyak yang batal tuh. Mubazir, nggak ada efek ruhaninya, nggak ada efek ibadahnya. Ridho Allah nggak tuh? Sangat dipastikan nilai korbannya ke laut. Yang menjadi ajaran setiap agama tidak atau jauh menyentuh dalam kehidupan keseharian ya. Semua berhenti pada tingkatan ritual, kenyataan dan syariat. Dia nggak heran deh bila seminggu setelah Idul Adha ketika tetangga kesakitan dan perlu biaya, mereka pura-pura tidak tahu karena habis untuk korban. Ketika saudaranya mendapat musibah, rasa iba pun nggak muncul. Manakala ada musibah bencana alam, alih-alih menyumbang, biasanya hanya pandai mengkritik. Mestinya begini, mestinya begitu, banyak. Orang menjadi lupa bahwa pengorbanan adalah suatu ajaran untuk memberikan yang terbaik yang dimilikinya, yang terbaik, yang paling kita cintai. Sampai anak dikasihkan. Itu korban kepada Tuhan. Karenanya Allah mencontohkan Ibrahim menyembelih Ismail, anak yang paling disayanginya. Bukan hanya berkorban dengan pakaian bekas yang bagusnya kita ambil, nggak layak, tulang. Aneh. Lihat aja besok deh, dicancang tulang tuh. Enggak haknya dia makan, dimakan sama kita, antum yang berbahaya. Ini bukan nakut-nakutin, ada di Quran loh. Enggak diterima sama Allah itu. Itu hak orang lain, fakir miskin.
Orang pun menjadi tidak mengerti lagi bahwa yang penting dalam kurban bukanlah iklan, TV, media cetak, melainkan sebuah upaya syukur atas nikmat Tuhan agar dirinya terus-menerus bisa mendekat kepada sang pemilik kehidupan, bahwa yang dilihat Tuhan bukan kambingnya, bro, tetapi imannya. Bahwa yang penting penyertaan iman dan dalam pengorbanan itu paling utama, bukan besar kecilnya kurban. Bahwa jiwa multiplier efek pengorbanan harus jelas di kondisi sekarang. Harus berkorban terus, harus dijelaskan secara rohani, harus berkesinambungan, sustainable, dan semakin besar kita harus menyampaikannya. Jangan makan kurban, cukup satu kali. Ambil aja tuh yang daging top-topnya, kasihkan kok yang kamu. Manakala kita semua terjebak dalam ritualisme tahunan, syariat, ajaran kurban, udah terjebak kan judul kaji itu, maka manfaat kurban antum cuman sampai perut. Mau? Nah, buncit terus itu. Lenyap dalam hitungan jam dan hari kalau sampai perut. Lenyap. Setelah itu back to basic dan tidak banyak manfaatnya yang bisa dipetik dari hakikat kurban yang sebenarnya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita bisa paham kurban yang sebenarnya, jangan sampai terjebak ritual secara kondisi sekarang. Silakan berkurban, sembunyikan. Niatkan dalam hati, hanya pengurus yang tahu. Bila perlu, jangan sebut nama saya. Sampai. Ini bukan pastabikul khairat. Pastabikul khairat beda. Berlomba-lomba dalam berbuat baik memang harus disampaikan. Kalau orang itu nggak paham. Tapi sudah saatnya dalam berkorban tidak masuk ke situ, karena orang udah tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.